Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cek sound, wabarakatuh. 1, 2, 3. Cek sound, 1, masuk ya. Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, akhirnya kita udah ada waktu. Akhirnya kita udah memasuki episode kedua. Nah, episode kedua ini kita akan ngebahas tentang apa kawan-kawan? Apa yuk? Bantuan kok bersyarat. Yang kita akan lebih mengulas tentang bantuan langsung tunai di tengah COVID-19. Jadi kita kedatangan tamu nih dari Semar Doli. Semar Doli. Itu nggak ada efeknya ya nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Semar Doli itu kepanjangannya apa? Serikat Mager Anti Rasis dan Oligarki. Wow. Anjir. Agak repot juga ya kan. Ini makanya agak lama karena emang bintang tamu kedua ini Serikat Mager, jadi agak susah diundang. Mager terus soalnya. Kapan revolusi? Nih, kalau Tanya revolusi mulu kayak ormek-ormek kan tuh. Semar Doli ini ada dua yang datang ya, ada Al sama Uut. Ada Bang Al sama Bang Uut nih. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, sebenarnya aku penasaran kenapa kalian bikin Semar Doli, Serikat Mager Anti Rasis dan Oligarki. Sebelumnya ya aku pengen tahu aja nih sama teman-teman di sini gitu. Mungkin dari Bang Al aja deh, ngomong Atau- duluan. Diam untuk melawan. Padahal banyak kata-kata adalah diam adalah pengkhianatan. Kenapa kalian bikin Serikat Mager? Tadi aku masih makan. Lu kan kedengeran gua ngobrol. Ya Semar Doli ini adalah sebuah singkatan sih sebenarnya dari Serikat Mager Anti Rasis dan Oligarki. Nggak keras dong sebenarnya. Bahwa kita mager aja udah menolak rasisme gitu loh. Dan menolak tindakan-tindakan oligarki gitu loh. Apalagi kita berdiri, apalagi kita berkegiatan gitu. Jangan-jangan kalian ini adalah pengangguran yang mengharapkan bantuan. Bisa jadi tuh. Sangat bisa jadi ya. Apa sih yang nggak mungkin? Udah miskin ngelawan. Udah miskin melawan berfilsafat lagi. Berarti kalian ngelawan-ngelawan kayak yang itu, yang sering ada kan kalau aku lihat sosial media itu, kita harus ngelawan penindasan gitu kan, atau bahkan banyak orang-orang yang turun ke jalan. Aku ngelihat negara ini adalah negara demokrasi. Emang kalian nggak takut dipenjara untuk bersuara gitu? Kita ini Gimana mau dipenjara orang kita mager? bingung polisinya mau menjara kita. Iya. Mungkin kita yang nyamperin polisinya biar mereka nggak sibuk-sibuk cari kita. Kita mendukung polisi supaya mager juga. Anda emang ekstrim. Mohon dimaklumi ya pendengar, emang bintang tamu kali ini asik bintang tamu. Aku menolak bintang tamu ya. Kawan-kawan kita yang datang dan kebetulan kami tarik untuk membuat podcast ya kan, ngobrolin masalah BLT, bantuan langsung tunai. Ini kira-kira gimana nih bantuan langsung tunai ini? Kayaknya aku ngelihat lumayan Kontroversi. itulah. Mungkin Bang Al bisa nyeritain dulu lah gimana itu tentang BLT, bantuan langsung tunai. Sebenarnya bantuan langsung tunai itu udah berlangsung lama sih. Udah berlangsung lama sebelum adanya wabah COVID ini. Sebenarnya udah beberapa daerah udah menerapkan bantuan langsung tunai itu lagi. Itu sendiri gitu loh. Nah, terlebih di program rezim rezim ini. Rezim oligarki. Wah. Di pemerintahan hari ini ada beberapa program kerja yang sepertinya yang dibilang mereka itu membantu kepada rakyat gitu loh. Nah, ini membantu yang bagaimana nih gitu kan? Yang perlu dipertanyakan yang bagaimana? Kok membantu tapi rakyatnya masih seperti itu gitu kan? Kok membantu masih banyak syarat gitu kan?
Nah, syaratnya itu apa itu kira-kira untuk mendapatkan bantuan langsung tunai kan lumayan Ci, karena Rajut Rasa sendiri kami kami dari Rajut Rasa sendiri kan pengangguran. Misalnya ada BLT kan lumayan tuh, kita nggak usah kerja ya kan, sebulan dapat 600.000. Nah, Bisa. itu kita juga lagi mendalami itu supaya kita juga bisa dapat bantuan. Awuk. Karena kita sudah sadar diri kalau kita udah miskin. Emang apa kontribusi kalian di negara ini? Ntar ditanyain gitu, gimana itu? Tidak adanya saya di negara ini bisa hancur negara ini. Yuk lanjut. Ya karena BLT ini kan juga ada beberapa kan kalau di program kerja Bapak Jokowi ini ada program kartu harapan, program kerja dan lain-lain gitu kan. Apalagi dengan adanya COVID ini yang sudah mendekati krisis gitu kan. Udah mendekati krisis, udah rakyat udah di lock beberapa daerah udah PSBB gitu kan. Dan rakyat mau bekerja pun bagaimana, banyak buruh di BHK gitu kan. Mendekati krisis banget lah yang bisa membuat bahwa mereka bisa menerima bantuan itu. Tapi bagaimana caranya itu, apa yang syarat-syaratnya itu yang harus juga beberapa warga dipahami gitu. Iya. Nah, yang saya dengar dari beberapa kolom berita sih bahwa yang penerimaan BLT yang di wabah COVID ini itu adalah penerima bantuan yang didata oleh Kemensos Kementerian Sosial. Oh, sosial. Wih, sosialis Jo. Jangan-jangan Kemensos ini orang Jangan terlalu gegabah dalam berbicara karena ini adalah negara demokrasi. Apapun yang kalian suarakan bisa dipenjarakan sewaktu-waktu. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Ya, lanjut. Gimana? sebenarnya sih dari hitungan beberapa itu juga udah lumayan, cuman kita kan juga dari program kerja kan juga kita masih bertanya-tanya tentang penyalurannya itu bagaimana gitu kan. Itu. Udah merata apa belum gitu Nah, kan. itu. Nah, di BLT sendiri ini, di bantuan langsung tunai ini bisa kita lihat gitu loh. Bisa kita lihat yang menerima BLT ini syarat-syaratnya adalah satu, dan termasuk data dari Kemensos. Nah, dua, yang tidak menerima bantuan-bantuan seperti bantuan kartu harapan, bantuan prakerja dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau besarannya sih kita masih abu-abu ya, dapatnya berapa ya? Ada yang bilang 600.000 per bulan, ada yang bilang 3 bulan langsung atau gimana, kita juga harus bertanya-tanya gitu. Nah, itu kan misalnya kisarannya kalau aku ngeliat-ngeliat berita nih, itu kan sekitar 600.000 ataupun 3 bulan itu dapat 1.800.000. Sedangkan kalau kita melihat dampak pandemi COVID-19 ini, banyak yang buruh yang di PHK kayak gitu kan. Bahkan mereka udah punya keluarga, punya anak gitu, punya istri. Iya, keluarga itulah maksud gua. Iya. Kok muter. Tapi kadang keluarga itu istrinya juga 2. Oh, Kita poligami. iya benar, Aku poligami. mau. Wah, haram. Halal. Jadi kan kayak gitu. Apakah kira-kira dengan bantuan segitu misalnya buruh yang di PHK itu dan misalnya dapat BLT karena mereka udah nggak kerja lagi gitu kan, apakah cukup gitu untuk memenuhi kebutuhan termasuk kebutuhan pokok ataupun kebutuhan primer keluarga mereka? Karena kalau melihat konteks yang ada di Banyuwangi itu sendiri, dampak pandemi ataupun dampak dari PHK itu akhirnya timbulnya ataupun peningkatan tindakan kriminalitas. tindak kriminalitas kayak gitu, kayak maling apa, bahkan yang di Taman Sri Tanjung itu malingnya ditanya kenapa kamu maling, jadi saya lapar gitu, ini efek lapar gitu. Gimana ini tanggapannya dari teman-teman Smardoli ini? Nah, Untuk kalau, menanggapi itu. nah, kalau dari saya sendiri nih ada nih gambarannya kan, gambaran bantuan langsung tunainya itu. BRI selaku bank penyalur BLT Kemensos setidaknya sudah menyalurkan dana senilai 316 miliar kepada 528.300-an keluarga penerima manfaat atau KPM. Lalu dana BLT yang bersumber dari dana desa sudah mengalir katanya sekitar 70 miliaran ke masyarakat yang terdampak corona di desa, yang menurut data itu sebanyak 8.100
8.100-an desa gitu. Nah, tapi masalahnya penyaluran BLT belakangan ini sejatinya masih banyak masalah, terutama basis data masyarakat yang berhak menerima. Itu sih yang menjadi permasalahannya, itu data-data yang dari Kementerian Sosial apakah sudah dipublikasikan secara masif atau belum pada masyarakat, begitu sih sebenarnya. Nah itu yang jadi repot. Dan belum tentu juga semua masyarakat yang membutuhkan itu akan terdata dengan elok kayak gitu, maksudnya nggak semua kejaring dalam pendataan Kemensos ya mungkin ya. Iya mungkin, karena juga dari beberapa hari yang lalu santer berita bahwa ada kekeliruan data, ada apapun yang melibatkan tentang data itu sendiri, meskipun dari desa atau dari kabupaten, kota ataupun dari pusat, itu sendiri juga ribet tentang data itu sendiri, gitu kan. Nah itu yang bisa membuat sulit penyaluran bantuan itu sendiri, gitu. Sedangkan kayak buruh yang di PHK ini udah berapa juta yang di PHK? Kalau nggak salah aku lihat berita terakhir itu 1,5 juta. Dan bahkan ada yang satu perusahaan itu, satu pabrik itu semuanya 100% para pekerjanya itu atau buruh-buruhnya itu di PHK pada tanggal 30 April H-1 menuju May Day itu. Parah banget itu. Seharusnya buruh merayakan ya kan, tentang peringatan suatu kejadian yang dimana dulu jam kerja itu 10 jam sampai 16 jam, akhirnya bisa menjadi 8 jam kerja, tapi mereka harus menahan tangis karena harus di PHK. Ini agak repot juga, agak mengganjal di pikiranku nih kawan-kawan. Jadi kayak misalnya nih banyak maling dan sebagainya, mereka ditangkap, digebukin, ya kan? Itu wah ini maling ini bangsat, bajingan kayak gitu kan. Padahal kita kan nggak tahu latar belakangnya itu kayak gimana, mungkin kesusahan ekonomi dan sebagainya gitu. Nah, dalam konteks ini pemerintah itu anjir posisinya kayak gimana gitu loh. Nggak, maksudnya dalam artian kan pemerintah seakan-akan menyalahkan maling juga, mereka harus ditangkap dan sebagainya, padahal kan mereka kan sebenarnya banyak dari mereka itu kan keterbelakangan ekonomi gitu. Apakah kira-kira bantuan itu nggak nyampe atau gimana? Iya mungkin itu dampak dari salah satu itu tadi sih, salah satu BLT yang maksudnya bantuan-bantuan itu tadi nggak nyampe kepada sebenarnya orang yang membutuhkan itu tadi. Dan kan sekarang krisis, apalagi di wilayah perkotaan. Dan maksudnya untuk bahan-bahan pokok pun itu dipasok oleh daerah-daerah gitu loh. Itu. Dan dipasok dari beberapa daerah itu tadi, berarti perkotaan juga akan menunggu pemasokan itu tadi kan. Dengan datangnya itu, sedangkan krisis itu juga mereka belum membeli bahan-bahan pokok itu tadi. Sedangkan bantuan pun cuma 600.000 per bulan. 600.000 untuk 3 bulan. 600.000 per keluarga. 600.000 Sebulan. Sebulan itu. Soalnya yang kemarin saya baca itu sempat dapat berita juga bahwa 600.000 itu dananya itu untuk 3 bulan. Berarti otomatis selama sebulan kita didanai 200.000. Itu ada kayaknya ada juga bantuan seperti itu yang dilakukan oleh Kemensos. Tapi ada yang berupa sembako, ada yang berupa uang yang senilai 200.000, tapi ada yang dikhususkan untuk daerah Jakarta juga gitu. Parah banget. Aku aja 2 minggu habis 600.000. Kamu kan borju ya. Ini kawan-kawan di sini ada borju nih sebenarnya gitu, ngamatin podcast kita. Jadi kan ya lanjut. Sedangkan bantuan 600.000 per bulan itu pun itu bisa dibilang emang sangat kurang cukup lah gitu. Beli beras itu kurasa ya, kayak kan aku sendiri pernah jadi anak kos ya, mungkin melihat teman-temanku yang secara latar belakang ekonomi itu dianggap kurang, itu pun mereka dijatah 600.000 itu masih kerja loh untuk nyukupin diri sendiri gitu. Kayak tempat tinggal pun masih murah lah, karena satu bulan 100.000 waktu itu di asrama. 600.000 itu kayak beli lauk, beli beras, itu masih kurang, belum lagi mereka transport karena nggak punya kendaraan dan sebagainya. Itu
apalagi yang udah berkeluarga. Bisa-bisa Ini repot dia. makan sehari sekali tuh. Iya. Nah, Parah banget anjir. Akhirnya bukan pandemi COVID-19, pandemi kelaparan ya. Kelaparan. Ih kayak Jerry. Lanjut. 600.000 per bulan dengan biaya kita seperti listrik. Habis itu meskipun listrik dapat potongan lah. Meskipun listrik dapat potongan, kita makan juga beli. Bahan-bahan pokok juga beli. Belum kalau udah keluarga, susu dari anak itu tadi. Anaknya sekolah. Pembiayaan itu tadi. Anak belum yang anaknya kuliah. Dia akan masih membayar UKT juga gitu kan. Bagi yang sekolah bayar SPP. Nah, bayar SPP udah tiap bulan. Belum apalagi hari ini ya. Udah hampir hari raya kan. Iya. Iya benar. Gitu. Hampir hari raya. Meskipun kita nggak bisa merayakan hari raya di kampung, setidaknya kita juga pasti akan mengeluarkan uang berlebih saat hari raya gitu. Aduh. Saya mau nebeng hari raya ke Pak Jokowi aja. Asik. Iya, Pak main di Jokowi, istana Pak ya. Jokowi. Ini ada satu tunawisma yang pengen numpang ke rumah Pak Jokowi ya. Pulang kampung bukan mudik. Ingat ya teman-teman, itu berbeda. Wah. Itu berbeda, Jo. Yuk, kembali ke topik. Iya benar. Topik nama orang. Oh, Taufik kalau nama orang. Astaga. Disangkut-sangkut. Topik Sapalas. Kasihan itu topik. Jadi kayak 600.000 itu nggak cukup ya berarti lah ya. Nah, Iyalah. Kayak kalian sendiri misalnya nih, kalian kan pengangguran, kebetulan hidup di desa, jadi agak aman lah ya karena bertani. Oh, kita bikin podcastnya di desa tapi hidupnya di kota kayaknya nih. oh gitu. Anda Kira-kira kira kita di desa bertani, kita nebeng. Kita nebeng di sini. 600.000 itu nggak cukup banget lah berarti ya. Enggak cukup Ya. banget lah selama sebulan gitu. Apalagi bagi anak-anak kos gitu ya, kebutuhannya yang berkeluarga. Beras aja sekarung aja bisa-bisa berapa, mahal banget loh. Masih baik kalau ibu kosnya ngurangin apa? Uang bulanan di kosnya. Kalau nggak dikurangin wah repot juga. Kalau yang kontrak apa yang ngekos itu 600.000 sebulan. Ya tapi kayaknya nggak bisa sih Jo, karena ibu-ibu kos pun juga butuh duit di Iya, tengah pandemi benar. seperti ini. Benar. Itu loh. Kopi. Untung saya nggak ngekos, saya kan tidur di pos ronda. Asik. Itu aja kalau tidak diusir. Ngopi dulu, ngobrol perkara iman. Ai. Wih. Terus dengan menangani itu selanjutnya bagaimana? Kira-kira penanganannya? Sebenarnya emang kita nggak bisa berharap lagi dengan subsidi-subsidi atau bantuan-bantuan dari pemerintah itu sendiri kan, gitu. Dengan seperti kayak di Surabaya aja, contoh lah Surabaya dengan kota metropolitan dan penduduknya seperti itu kan, di Jawa Timur, ibu kota Jawa Timur yang emang mayoritas pekerjanya adalah buruh pabrik, yang gajinya emang udah UMR dan UMR mereka udah 3, berapa kalau saya 4. lupa 3,4 atau 3,8 Mana? itu di Surabaya. Di Surabaya 4 juta. 4 kalau nggak Ya, salah. sekitar 4,5 lah, sekitar 4,5 juga. itulah, sekitar segituan. Itu aja untuk menghidupi kebutuhan di situ mereka sepertinya masih kurang gitu loh. Bahkan di sana untuk beberapa mahasiswa emang di sana mereka nyambinya juga dengan Gojek, dengan Grab, ojek online seperti itu kan, atau dengan kerja-kerja di mall atau kerja-kerja part time yang seperti itu, itu kan. Itu membuktikan bahwa di sebelum COVID ini emang udah kekurangan, apalagi dengan datangnya COVID ini gitu kan, yang buruh di PHK, yang ojek online penghasilannya menurun, pedagang penghasilannya menurun, gitu Penerapan kan. PSBB itu sendiri juga kan. Yang PSBB aja ojek online nggak boleh gonceng penumpang Tinggal gitu kan. Cuma makanan. Apalagi yang punya pacar mau gonceng pacarnya gitu kan. Untung saya jomblo. Untung saya jomblo. Jadi kan kayak gitu agak repot gitu. Misalnya nih kayak aku bandingin situasi sekarang ya kan, karena pandemi COVID-19 banyak buruh di PHK, banyak pedagang kaki lima yang nggak bisa jualan ya kan karena PSBB dan sebagainya. Kayaknya pemerintah ini kurang tahu sih, pemerintah ini udah kenyang gitu, cara Jawa nih ngono udah kenyangan kayak gimana ya, ngentol kayak mau enggak tapi sebenarnya mau. Nah
Padahal anaknya Jokowi itu bilang, siapa tuh anaknya Jokowi itu? Yang jual martabak itu, yang jual pisang, martabak. ya, yang jual pisang-pisang martabak. itu. Nah, Pisang, dia pisang. bilang bahwasanya Oh, yang pisang goreng tuh. Iya, COVID namanya kayak ini- pisang juga kan. COVID ini akan selesai ketika rakyat itu nurut himbauan pemerintah. Padahal kalau kita ngelihat kondisi masyarakat sendiri ini serba bimbang kayak gitu loh. Kayak misalnya kerja takut kena COVID, nggak kerja juga takut kelaparan gitu loh. Terutama terkhususnya yang paling ngerasain adalah kaum menengah ke bawah gitu kan. Benar. Itu yang repot gitu. Iya juga sih. Terlebih lagi dari pemerintah itu sendiri hanya menghimbau gitu, Iya. tidak menciptakan suatu Jaminan. peraturan-peraturan yang istilahnya bersyarat dan tertulis gitu loh, seperti surat gitu. Otomatis kan dari apa ya istilahnya ya, persepsi masyarakat itu terhadap pemerintah itu awalnya senang gitu. Iya. Ada kepastian dari pemerintah, tapi dari pemerintah sendiri itu tidak memberikan kepastian kepada masyarakatnya dengan surat-surat itu tadi. Ya digantung Ya dong. digantung. Kayak hubungan kalian Iya. dijemur ya. Sudah nungguin apa istilahnya diterima atau enggaknya digantungin sama pemerintah. Parah banget. Maksudnya Itu saya ta'aruf. Kamu mau taruh ya? sekalian kalau misalnya lockdown ya sekalian lockdown gitu. Misalnya lockdown dengan penanganan yang bagus, karantina wilayah atau apa, dengan jaminan kebutuhan pokok terhadap masyarakat. Misalnya 1 bulan, kalau kita ngelihat mana itu Cina ya, Cina lockdown nggak? Cina sih yang pertama kali melakukan lockdown kan di dunia ini. Jadi kan wabah itu diobati dengan cepat gitu kan. 1 Nah, bulan dan udah itu selesai. terbukti juga di Cina ketika dia lockdown untuk kasus yang terdampak COVID dan sampai meninggal dunia itu berkurang. Iya. Nah, berkurang. Dan di Indonesia ini dengan data seperti itu yang seperti perolehan medali SEA Games yang selalu naik gitu kan. Gitu. Ya seperti bahwa pemerintah tidak serius untuk menanggapi ini. Bagaimana dengan cara mereka, bagaimana dengan ini, mereka masih dengan argumen-argumen yang mereka, dengan kayak opini-opini mereka yang dengan ini, dengan susu kuda liar, dengan doa kunut ataupun dengan apapun gitu kan. Kalimat-kalimat normatif itu ya. Kalimat-kalimat opini itu yang tidak bisa dibuktikan gitu loh. Sedangkan masyarakat sekarang sudah takut dengan berita-berita yang tersebar seperti ya gimana ya, tiap hari kita ngedengernya COVID gitu kan. Nah, COVID seperti itu ya, sehingga masyarakat juga berpikir saya ini udah nggak nerima bantuan, udah krisis, nggak ada duit gitu kan, udah habis itu khawatir tentang COVID lagi kan. Kayak pemasukan menurun, kebutuhan tetap. Apalagi kan misalnya anak sekolah nih kuliah online, itu apa, kuliah online, sekolah online ya kan. Misalnya bantuan cuma 600.000 dan itu pun masih bersyarat ataupun agak ribet lah, misalnya ngurusin syarat-syaratnya itu kan repot juga. 600.000 itu nilai yang kecil. Belum lagi misalnya teman-teman harus beli kuota ya kan, karena kuota. bayar wifi mahal Beli gitu. Amer, Beli kuota untuk sekolah sendiri, dan bahkan SPP ataupun UKT uang kuliah tunggal itu masih harus dibayarkan. masih kan? harus Masih dibayarkan. Dengan jumlah yang sama, tidak berkurang. Iya, dengan jumlah yang tetap dan tidak berkurang itu tadi. Makanya lockdown ataupun tidak lockdown, krisis akan tetap terjadi gitu. Sudah Jadi, krisis maka saatnya makan gratis. makan gratis, bener. Ya, kayak gitu, agak repot juga gitu posisinya. Yang Menanggapi bantuan-bantuan ini juga belum menentukan ataupun mengamankan diri masing-masing. Terus itu yang sempat dengar-dengar nih, yang ada karyawan buruh yang di PHK, terus sampai bunuh diri tuh parah banget nggak sih? parah banget sih, itu miris banget itu yang didengar dari yang berita di Bali itu kan. Iya. Yang salah satu pekerja pas pulang kerja gitu kan, pas dia pulang kerja dapat surat dari kantong celananya, dibuka dan itu ternyata surat PHK gitu. Anjir. Iya, surat PHK. Pada malam harinya dia langsung ngelakuin tindakan bunuh diri, gantung dirinya itu. Kalau nggak salah itu yang di Bali itu, kalau nggak salah. Beritanya itu parah banget. Itu aja yang kaum pekerja ya, apalagi kaum rentan seperti tunawisma, gelandangan di jalan gitu. Itu ya ampun, gimana caranya mereka dapetin bantuan langsung tunai.
apabila bantuan langsung tunai itu harus bersyarat gitu kan. Nah, syaratnya apa aja sih kira-kira teman-teman? Salah satunya sih yang aku tahu sih KTP ya. KTP. Ya bener tuh. Terus Banyak syarat, Cuk. hmm. Kayak mau nyamperin ke orang tua. Emang kau nyamperin orang tua ada syaratnya? Ada syaratnya Iyalah. 75.000 kalau nggak Syaratnya harus bawa jodoh ke rumah. Ya. salah. Ntar jodohnya tinggal di mana? Pos Kamling. Kalau KTP kan tergolong mudah ya, itu salah satu. Iya. Kira-kira ada. Ya banyak sih dari pendataan. Hmm. Tapi yang diribetin juga gini nih. Salah satu syaratnya adalah pendataan dari RT RW tempat tinggal masing-masing. Nah, ini tempat tinggalnya bagaimana nih? Ini tempat tinggal RT RW sesuai KTP. Kalau yang dibilang KTP tadi kayak orang yang merantau dari ya contoh lah dari Banyuwangi merantau ke Surabaya. Berarti yang didata kalau menurut KTP RT RW Banyuwangi dong, sesuai Ya. KTP Banyuwangi. Nah, kalau dia nggak ada waktu di situ, dia nggak ada, ya berarti dia nggak data. Padahal di Surabaya dia kekurangan. Nah, Benar. Nah, itu yang repot ya. Apalagi misalnya nggak dibolehin mudik, nggak dibolehin mudik ya. Nggak dibolehin mudik, pulang kampung tapi aja. Boleh pulang kampung. Pulang kampung. Iya. Ini repot juga. Ntar misalnya nih, aku nih mau pulang kampung, seret gitu. Habis itu di perbatasan ditanya, kamu mau mudik apa pulang kampung? Pulang kampung, Pak. Nggak percaya kamu mudik ya. Kan agak repot juga gitu kita menjelaskan. Ntar misalnya petugas nggak percaya ya gimana gitu kan. Pasti ditahan dong. Akhirnya ketika misalnya nih bantuan bersyaratnya harus ada RT RW ya kan. Nah, bisa jadi itu bentuk rasialisme juga gitu. Rasialisme juga. Dan daerah dan sebagainya, padahal yang kena pandemi ataupun krisis ekonomi juga seluruh rakyat Indonesia juga kan. Nah, begitu juga. Nah, di samping itu juga ada beberapa syarat yang lain juga. Penerima bantuan tidak adalah bukan yang menerima dari kartu-kartu tadi seperti program kartu harapan, kartu sembako, paket sembako, bantuan pangan, kartu prakerja, dan lain-lain itu tuh. lah ya. Enggak kartu prakerja dan tidak terdaftar sebagai penerima bansos dari pemerintah pusat. Anjir rapet banget ya. Nah, banyak syarat, Jo. Banyak syarat. Kayak mau ngelamar cewek. Kalau nggak salah itu ada yang harus punya rekening gini juga bank ya kalau nggak salah ya. Ya, itu juga dari rekening itu juga. Kayak tunawisma. Gimana caranya mau Gimana bikin? caranya mereka punya rekening kan gitu. Gimana mereka mau punya rekening? Kayak penduduk-penduduk desa. Gitu. Iya. Apakah didata sampai rekeningnya juga? Gitu. Kita nggak tahu soal itu kan. Apakah penduduk desa juga punya rekening? Kebanyakan kan enggak. Yang punya rekening mungkin lah anaknya yang kerja di kota. Nah, sedangkan gimana mau ke data kalau anaknya nggak bisa Nggak bisa pulang. Aneh banget ini. agak repot juga. Anjir. Mau daftar juga bimbang ya kan, terlalu banyak syarat yang sementara rakyat sendiri dilema gitu. Misalnya nih kayak buruh-buruh yang sekarang udah nggak bisa bekerja ya kan, ataupun masyarakat lain yang akhirnya mereka nggak bisa jualan, misalnya kayak orang jualan pentol karena PSBB nggak boleh di jalan apa-apalah itu. Ya jangan di jalan, Jo, di pinggir jalan. Iya, di pinggir jalan. Itu kan nggak bisa, sekalipun mereka punya kartu apa tadi? Kartu prakerja. Kartu harapan atau kartu-kartu yang Kartu-kartu lain. yang lain itu. Yang penting kalau penjual pentol itu yang penting satu, Apa? kartu SIM. Kok sih anjing? Jadi kalau ditilang gimana, Jo? Udah Oh, iya. pentol nggak laku dia ditilang lagi. Kalau apa pedagang pentolnya naik sepeda gayung? Ya capek lah. Ya makanya kan syaratnya harus punya kaki berarti. Iya. Iya, dapetin tenaga juga harus makan kan mereka kan. Iya. Nah, Tetap harus itu makan. tadi. Kalau di CNN dijelasin jika ada kendala tentang pendataan itu lagi, kan misalnya tidak memiliki NIK, nomor induk kependudukan atau kartu tanda penduduk atau KTP, maka bisa tetap mendapat bantuan tanpa membuat KTP terlebih dahulu. Nah, itu kita juga masih cari tahu itu Iya, seperti masih apa. maju juga kan. KTS kali. Kartu tanda sementara. KTPS. KPS ya. KIPEM itu ya kartu penduduk sementara, kartu domisili gitu kan. Itu pun nggak bisa dapat bantuan kalau dia nggak di rumahnya ya kan. Iya, benar. RW, Nah, itu KTP-nya. Iya kalau data iya benar. Ya kalau bantuan itu diberikan kepada rakyat secara benar-benar real gitu. Tapi kalau dimakan sendiri gimana? Nah, itu. Kita yang belum ada testimoni di situ sih. Mending jual online, Jo, dapat testimoni. Oh siap. Oh iya, santai lebih nggak apa-apa. Yupi.
Kita di sini santai sih sambil ngerokokan, sambil ngopian yang makan jajannya. agak repot sih. Nah, di sini juga dijelasin ketika dana desa itu mencapai dengan dana desa yang biasanya mencapai 800 juta per tahun, itu akan emang harus dari desa memang harus itu menyumbangkan sebanyak 25% dari anggaran itu tadi. Jika anggaran itu 800 juta per tahun. Jika anggaran itu 1,2 miliar per tahun, itu harus 30% dananya untuk BLT. Gitu kan. Nah, kalau di atas 1,2 mereka harus 30% menyumbangkan untuk BLT sendiri. Nah, tadi kan. Nah, transparansi dana dari desa itu sendiri apakah sudah dimiliki oleh masyarakat? Itu kan. Kembali lagi ke aparatur pemerintah. Itu agak repot juga. Aduh, mau ngasih bantuan kok bersyarat. Ya. Capek sendiri. Jadi kayak aku bayangin yang anjir. Misalnya nih, untungnya aku kan udah pulang kampung nih, nggak mudik, pulang kampung. Jadi kan kalau misalnya aku KTP ku kan Jember, misalnya aku masih di Surabaya nih, terus aku minta ataupun data dari pemerintahan desa setempat, itu belum pasti diterima ya kan, karena KTP ku asli Jember kayak gitu misalnya. Agak repot juga. Nah ini mungkin kata-kata terakhir asik kayak orang unik. Tapi kira-kira Lah kau dapat durian dari mana, Jo? Ada durian. Ya ampun, memang di desanya memang luar biasa ya. Kira-kira gimana sih tanggapan teman-teman ataupun seharusnya pemerintah itu Sekiranya cukup mengasih ya. bantuan yang cukup efisien untuk rakyat itu sendiri? Mungkin bisa dari Bang Al atau Bang UU. Sebenarnya sih gini sih, dengan jumlah penduduk Indonesia yang bisa dihitung banyak gitu kan, padat gitu kan, 200 juta lebih, dan terdata cuman berapa juta gitu kan. Ya, seharusnya pemerintah merata gitu loh. Yang didata itu bukan hanya orang-orang yang terdampak gitu. Kalau terdampak semua emang sudah terdampak gitu, mau tua muda, miskin kaya itu terdampak gitu kan. Nah, dan seharusnya emang bantuan ini emang dikira sudah cukup apa enggak gitu. Kalau emang dari hitungan 600.000 itu belum cukup, ya tolong dong gitu. Masa 600.000 doang gitu kan, bukan kita tentang jumlahnya, emang tentang pencukupannya gitu kan. Nah, sedangkan bahan-bahan pokok pun juga terbatas gitu loh. Dan Dari beberapa udah ada yang naik harganya. udah kebanyakan naik gitu kan. Nah, yang dirugikan dari situ adalah masyarakat yang ada di kota juga gitu kan. Yang terdampak tentang bahan-bahan pokok. Kalau di masyarakat desa mungkin bisa oke lah, padinya bisa disimpan gitu kan, tinggal menanam sayur atau apa. Nah, masyarakat kota ini yang juga harus diperhatikan, seperti warga miskin kota, orang-orang yang terdampak PHK, anak-anak yang ngekos itu. Gimana tentang untuk meneruskan hidupnya tadi gitu loh. Iya. Begitu sih emang. Jadi ada dari Bang Wu ada tanggapan nggak? Kalau tanggapan sih Ya, lebih ataupun kepada ke solusi ya, lebih kepada ke Asik. solusi untuk Kayak istilahnya. birokratis banget solusi. Lanjut. Oh, for presiden. Tidak mau saya. Nggak, maksudnya lebih merujuk kepada solusi penanganan COVID-19 ini agar lebih cepat diatasi. Itu lebih baik kita menggunakan undang-undang yang sudah ada gitu. Contohnya undang-undang kekarantinaan massal atau undang-undang Karantina wilayah ya, itu ya. karantina wilayah itu, karena memang sudah tercakup semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut ketika melakukan karantina itu tadi gitu, yang dimana sudah dijelaskan di mana namanya tuh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan massal tersebut gitu kan. Isinya banyak kok, mencakup semua kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak atau segala macam. Otomatis kita itu lebih bisa giat lagi lah untuk apa namanya tuh meredam, bukan meredam lagi, bahkan kita harus lebih sigap lagi untuk mematikan COVID-19 itu tadi, daripada COVID ini semakin berkesinambungan semakin lama gitu kan. Terus makin banyak
tingkat kematian bukan dari COVID-nya itu tadi, malah Dari? menimbulkan tingkat kematiannya melalui kelaparan tersebut. Kelaparan. Iya, kelaparan tersebut, iya, benar. Jadi sebenarnya kalau aku ngelihat dari perbincangan kita ya kan dari awal sampai akhir ini, kita emang dari dulu kayaknya mau nggak mau kita nggak bisa berharap terhadap pemerintah ataupun bantuan pemerintah itu sendiri. Hanya rakyat, bantu rakyat lah yang mampu menyelamatkan. Menyelamatkan, benar. Iya. Nah, untuk menanggapi itu juga sih, kita juga sudah membuat dari kawan-kawan Banyuwangi sudah bikin solidaritas Solidaritas pangan. Pangan, benar. Dan itu juga di beberapa daerah juga sudah banyak juga kan membentuk solidaritas pangan itu, seperti kayak dapur umum Di Jogja, di Jombang. Ya kalian dimanapun berada silakan hubungin jika ada sedikit donasi, karena yang mampu mematikan pandemi COVID-19 ini bukanlah pemerintah tapi adalah kekuatan solidaritas. Betul. Ntar kalau kalian mau donasi silakan DM di Solidaritas Pangan Banyuwangi Di Instagram ya? Itu karena mereka bergerak juga untuk menyalurkan sebuah kebutuhan pokok, sembako dan sebagainya kepada kaum-kaum terutama yang terdampak. Yang rentan itu. Benar. Ya, Makanya Dan dari donasi itu kami salurkan untuk rakyat. kami Betul. untuk solidaritas Untuk pangan. solidaritas pangan itu benar. Nah, kalian bisa hubungi Instagram Solidaritas Pangan Banyuwangi, atau kalian bisa Langsung hubungi arah hubung yang terdapat di situ. Bantuan apapun dari kalian bisa langsung diterima dari Solidaritas Pangan Banyuwangi berupa bahan pokok, jasa, uang atau apapun. Ya. Dan dari narah hubung tersebut kalian bisa tanya-tanya juga ke teman-teman jaringan-jaringan yang lebih luas. Jawa Timur lah, Jawa Tengah, atau seluruh Indonesia pasti ada kok mereka itu. Ya, jadi gitu teman-teman. Mungkin kalau yang berminat itu bisa dihubungin ke nomor 0821 468 90440, yaitu kontak person dari Solidaritas Pangan Banyuwangi. Ya, kekuatan yang dibutuhkan adalah kekuatan solidaritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan. Selamat mendengarkan. Selamat apa itu? Selamat aja lah pokoknya. Ya, selamat aja lah. Nanti kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya.